Bab 27. Menggalau. Larissa mengambil sebuah benda kecil dari dalam kotak tersebut. Dahinya mengerut dengan otak yang mulai bertanya-tanya. Ia memperhatikan sebuah tespek bergaris 2 itu. Tak lama kemudian, sorot matanya kembali tertuju pada sebuah foto dan selembar kertas. Larissa mengambil foto berukuran kecil itu dan kedua matanya kembali terbuka lebar saat melihat siapa yang ada di dalam foto tersebut. Larissa memperhatikan wajah Sandy dan Helia yang sedang sama-sama tersenyum pada foto yang kini sedang dipegangnya. Setelah itu, ia mengambil sebuah kertas yang berisi tulisan tangan. Wanita itu segera membaca isi dari kertas tersebut. Maaf, aku telah lancang mengirim ini padamu. Tapi, ada hal yang harus kamu ketahui. Aku dan Sandy sudah berpacaran sangat lama dan kami putus dengan perasaan yang masih sama-sama saling menyayangi. Aku menyesal telah memutuskan Sandy, apalagi setelah aku tahu kalau saat ini aku sedang positif mengandung anaknya dia. Beberapa waktu lalu, aku pernah tidur di kosan Sandy. Saat itu kami melakukan hubungan yang tidak semestinya dilakukan oleh sepasang kekasih. Kami sama-sama hilaf, tapi dari hilaf itu sampai menumbuhkan janin di dalam rahimku. Aku hanya ingin meminta pertanggungjawaban darinya. Seketika dada Larissa terasa sesak. Tangannya yang memegang selembar kertas itu terlihat gemetar. Bahkan, hanya untuk sekedar mengatur nafas saja rasanya sangat berat. Larissa mematung sejenak. Ia berusaha menyimak dengan baik setiap untaian kata yang tercatat di atas kertas putih tersebut. Matanya memanas, buliran bening seolah menggenang di pelupuk matanya. Sesak bercampur perih seketika menjadi satu menyiksa raga, mencambuk batin. Larissa meremas kertas yang digenggamnya dengan erat. Tetapi ia tidak sampai menyobeknya. Pikirannya kacau. Otak dan hatinya memanas. Wanita itu segera mengambil ponsel dan menghubungi sebuah nomor. Dadanya bergemuruh, bahkan terlihat naik turun secara cepat. Larissa mengerahkan giginya. Ia sudah tak sabar ingin segera mengeluarkan untaian kata yang kini sudah berada di ujung lidah. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya panggilan telepon itu terhubung. Larissa menarik nafas perlahan. Ia berusaha mengisi rongga dada yang terasa sesak. Halo, ada apa? Yang, aku baru selesai interview dan alhamdulillah aku langsung diterima. Ucap seorang pria dengan nada bicara yang terdengar penuh antusias. Kamu di mana sekarang? Tanyanya dengan geram. Ia menggenggam erat ponsel yang saat ini sedang menempel pada telinganya. Aku lagi di restoran. Kamu udah mau pulang? Tapi aku belum selesai nih. Bentar lagi ya. Tunggu bentar aja. Katakan restoran apa? Titah Larissa dengan nada bicara yang terdengar penuh penekanan. Restoran penuh rasa. Kenapa? Paling setengah jam lagi aku jemput kamu. Tidak usah. Biar aku yang datang ke sana langsung. Setelah itu, Larissa memutuskan sambungan teleponnya secara sepihak. Bahkan sebelum Sandy kembali berbicara. Wanita itu membuang nafas kasar. Ia segera memasukkan tespek, sebuah foto, dan selembar kertas dari paket tadi ke dalam tasnya. Tak menunggu lama lagi, Larissa segera keluar dari ruangannya sambil memesan taksi online. Ia akan datang langsung ke tempat Sandy berada. Wanita itu mendapat sapaan dari beberapa karyawannya. Namun ia mengabaikan dan lebih memilih untuk berjalan dengan cepat. Larissa langsung masuk ke dalam taksi yang telah ia pesan. Cepat jalan, Pak. Secepat mungkin harus segera tiba di sana. Ucapnya dengan nada datar. Baik, Bu. Seorang sopir segera menjalankan roda 4 tersebut dengan kecepatan tinggi. Karena ia ingin melaksanakan perintah penumpangnya agar tiba lebih cepat. Sepanjang perjalanan, Larissa tidak bisa tenang. Hatinya terasa panas perih. Bahkan jika tak malu, ingin rasanya ia berteriak sekencang mungkin di dalam mobil. Setelah berkendara beberapa saat, akhirnya mobil yang ia tumpangi tiba di tempat tujuan. Larissa keluar dari mobil itu dengan tak sabar. Ia masuk ke dalam restoran yang cukup ramai tersebut dengan langkah cepat. Kebetulan sekali sorot matanya langsung menemukan seorang pemuda yang sudah tak asing lagi baginya. Larissa segera mendekat ke arah Kenan yang baru selesai mengantarkan pesanan. Di mana Sandy?
Sergahnya yang muncul secara tiba-tiba di hadapan Cannon yang tentu saja membuat pria itu cukup terlonjak kaget. Untung saja tidak sampai melempar nampan yang dipegangnya. Ya ampun, cantik-cantik kayak Riri wah. Cannon mengusap dadanya sendiri. Mana Sandy? Sergah Larissa sekali lagi. Si Sandy ada di belakang, dia lagi praktek cuci piring. Balas Cannon dengan mata yang menatap ke arah Larissa. Namun, tiba-tiba saja ia merasa merinding saat melihat sorot mata tajam wanita di hadapannya. Cepat panggil dia atau saya obrak-abrik dapur restoran ini. Titah Larissa yang terlihat bagaikan orang kesurupan. Bahkan, Cannon sampai menggerakkan kedua bahunya sendiri. Iya, tunggu sebentar. Duduk dulu sambil minum es. Biar palanya nggak ngebul. Tuh lihat, telinganya aja udah keluar asap. Cerocos Cannon yang membuat Larissa refleks menyentuh telinganya sendiri. Sementara Cannon setengah berlari ke arah dapur. Ia akan langsung memanggil sahabatnya. San! Panggil Cannon. San! Lo budak apa kan nih? Cannon menepuk bahu Sandy yang membuat pria itu seketika menoleh ke arahnya. Ya lo manggil orang gak jelas. Biasain kalau manggil gue itu yang jelas. Jangan sepotong-sepotong. San, San, San. Tar kalau orang-orang ngira nama gue ini Sani gimana? Cerocos Sandy yang membuat Cannon hampir saja menyumpal mulutnya dengan kain lap. Berisik lo! Mau Sandy kek? Mau Sani kek? Mau Suni? Bodoh amat. Gue cuma mau ngasih tahu. Di depan ada bini lo. Dia serem banget anjir. Kayak orang kesurupan. Cannon sedikit berbisik agar ucapannya tidak terdengar oleh karyawan yang lain. Hah? Beneran? Setan mana yang berani merasuki istri gue? Awas aja. Gue cabut terus masukin botol bir. Sandy segera keluar dari area dapur. Ia mengikuti petunjuk Cannon dan benar saja. Dari kejauhan dirinya sudah melihat Larissa sedang berdiri sambil bersendekap dada. Pria itu segera berjalan mendekat dan menemui sang istri. Kamu beneran nyusul ke sini? Ucapnya yang membuat Larissa langsung menoleh. Kamu keluar sekarang. Wanita itu langsung menarik tangan Sandy tanpa basa-basi. Ada apa? Aku belum selesai loh. Aku lagi training dulu sebelum besok beneran kerja. Tutur Sandy yang terpaksa mengikuti langkah istrinya keluar dari restoran. Kamu masuk mobil. Larissa meminta Sandy untuk membuka kunci mobil mereka terlebih dahulu. Setelah itu, ia membuka pintu mobil dan mendorong tubuh Sandy sampai terjatuh di atas jok mobil. Sandy menatap heran. Ia sama sekali tidak tahu apa yang menyebabkan istrinya sampai seperti itu. Larissa ikut masuk. Ia duduk di kursi kemudi dan menutup kembali pintu mobil tersebut. Kamu kenapa sih? Sandy menatap heran ke arah istrinya. Ini apa? Larissa mengambil tespek, sebuah foto, dan selembar kertas tadi dari dalam tasnya. Setelah itu, ia melemparkan 3 benda tersebut ke arah Sandy. Apa ini? Pria itu terlihat kebingungan. Sandy mengambil benda tersebut satu persatu dan memperhatikannya. Seketika kedua mata Sandy terbuka lebar. Pantas saja Larissa ngamuk seperti itu. Siapa yang ngasih ini ke kamu? Sandy terlihat bingung, tetapi ia merasa takut Larissa percaya dan benar-benar marah padanya. Sudah jelas di sana pengirimnya siapa? Itu dari mantan kamu. Dia meminta pertanggungjawaban dari kamu. Kenapa kamu menipuku seperti ini? Kamu bilang kalau kamu tidak pernah melakukan hubungan B4D4N dengan siapapun. Lalu ini apa? Dasar laki-laki pengecut. Larissa mengatakan itu dengan bibir bergetar menahan tangis. Ia meremas tangannya sendiri yang terasa dingin. Kamu jangan percaya. Ini semua bohong. Aku bisa jelasin sama kamu. Sandy menatap intens ke arah Larissa yang sedang dilanda amarah. Aku benar-benar kecewa sama kamu. Kalau memang kamu belum selesai dengan masa lalumu, kenapa berani menata masa depan dengan orang baru? Jangan mentang-mentang aku ini seorang janda.
Kamu dengan mudah masuk ke dalam hidupku dengan kata-kata polos yang keluar dari mulutmu itu. Bodohnya aku malah percaya kepada laki-laki labil sepertimu. Amarah Larissa semakin meluap-luap. Bahkan, Sandy sampai bingung harus berkata apa. Aku bisa buktikan sama kamu kalau ini semua gak benar. Sandy mengusap wajahnya secara kasar. Ia benar-benar tak habis pikir. Kenapa ada saja masalah seperti ini? Kenapa semesta seolah tak membiarkannya hidup dengan kedamaian dalam waktu yang cukup lama? Oke, aku tunggu kebenarannya. Tapi, kalau besok kamu masih belum bisa membuktikan kalau itu semua tidak benar, mau tidak mau kamu harus pergi dari hidupku. Larissa menatap lurus ke depan. Dadanya terlihat naik turun secara cepat. Wanita itu menyalakan mesin mobil dan segera menjalankan roda 4 tersebut dengan kecepatan tinggi. Sementara Sandy mencoba untuk menghubungi Helia. Namun sialnya wanita itu sama sekali tak bisa dihubungi. Sandy semakin frustasi. Ia mengacak rambutnya sendiri dengan mata yang menatap ke arah Larissa. Terlihat jelas wanita itu sedang menahan tangis. Bahkan kedua matanya terlihat memerah dengan buliran bening yang hampir menetes. Namun, saat ini Larissa berpura-pura kuat dan tak ingin membuang air mata di hadapan Sandy. Jika memang itu semua benar, maka ia hanya merangkul kecewa dan luka dari pernikahan keduanya. Sandy meminta bantuan Gary. Ia memaksa sahabatnya itu untuk datang langsung ke rumah Helia dan memastikan kalau mantan kekasihnya tersebut ada di rumah. Namun, informasi yang diberikan Gary sama sekali tak membuatnya puas. Gary tidak menemukan keberadaan Helia, bahkan di rumahnya. Sandy juga masih belum bisa menghubungi Helia yang membuatnya semakin ketar-ketir. Terlebih lagi, Larissa benar-benar murka padanya. Bahkan, setelah mereka tiba di rumah, wanita itu sama sekali tak berbicara padanya. Larissa hanya masuk ke dalam kamar dan membersihkan tubuhnya seperti biasa. Begitupun dengan Sandy. Meskipun ia seolah tak dianggap, pria itu tetap bertahan dan berada satu kamar dengan sang istri. Aku minta maaf, tapi besok aku janji aku akan membuktikan kalau itu semua tidak benar. Helia cuma mengarang cerita dan memfitnah aku supaya kamu benci sama aku dan hubungan kita hancur. Ucap Sandy seraya mendekat ke arah Larissa yang sudah duduk di atas kasur. Ia berusaha memberikan penjelasan kepada istrinya meski saat ini dirinya tak punya bukti. Aku cuma butuh bukti, bukan penjelasan. Balas Larissa singkat. Besok aku akan memberikan buktinya. Kamu tolong percaya sama aku dulu. Sandy terlihat memohon. Aku tidak ingin tertipu lagi dengan ucapan manis dan wajah polosmu. Larissa merebahkan tubuh. Wanita itu menarik selimut dan membelakangi Sandy. Kenapa ada saja masalah kayak gini? Sandy mengusap wajahnya secara kasar. Karena kamu sumber masalahnya. Balas Larissa yang terdengar kesal. Aku cuma jadi korban fitnah. Elak Sandy. Pelaku mengaku sebagai korban itu sudah biasa. Balas Larissa lagi tanpa menoleh sedikit pun ke arah suaminya. Tapi aku beneran gak salah. Aku kena fitnah. Coba kamu dengarkan aku dulu baik-baik. Sandy menyentuh bahu Larissa. Ia meminta wanita itu agar menghadap ke arahnya. Daripada kamu berisik, lebih baik keluar. Titah Larissa yang membuat Sandy seketika menarik kembali tangannya dari bahu sang istri. Oke. Tanpa basa-basi lagi, pria itu segera berjalan ke arah pintu dan keluar dari kamar. Larissa menoleh saat mendengar pintu ditutup. Benar saja Sandy keluar dari kamar. Entah akan pergi kemana pria itu saat ini. Larissa membuang nafas kasar. Sebenarnya ia tidak percaya 100% kepada paket yang dikirim Helia. Namun, karena Sandy belum memberikan bukti yang kuat, ia masih merasa overthinking. Larissa merubah posisinya menjadi duduk. Ia menatap ke arah pintu dan seolah sedang menunggu suaminya untuk kembali. Namun, cukup lama ia menunggu, Sandy tak kunjung kembali. Sepertinya pria itu benar-benar keluar dan tak akan masuk lagi. Larissa turun dari ranjang. Ia memilih untuk membuka pintu kamar. Wanita itu mengedarkan pandangannya ke sekeliling rumah yang terlihat sepi.
Larissa berjalan ke arah kamar Xaver dan Ziva. Ia membuka pintu kamar kedua anaknya. Namun di sana tidak ada Sandy. Hanya ada Xaver dan Ziva yang sudah terlelap. Larissa turun ke lantai bawah. Ia berjalan ke arah kamar Sabrina. Tok! 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 Sabrina, kamu sudah tidur? Tanyanya di depan pintu kamar gadis itu. Belum, Teh. Tak lama kemudian, pintu kamar tersebut dibuka dari dalam. Ada apa, Teh? Tanya Sabrina. Maaf ganggu. Kamu lihat Sandy gak? Tanya Larissa dengan suara pelan. Enggak, aku pikir Sandy lagi sama Teteh. Oh, ya udah gak apa-apa. Larissa tersenyum singkat. Setelah itu ia meninggalkan kamar Sabrina. Larissa juga mengecek 2 kamar kosong lainnya. Tapi ia sama sekali tak menemukan keberadaan pria itu. Antara merasa kehilangan dan penasaran sampai membuat langkah kakinya tak berhenti untuk terus mencari keberadaan suaminya. Bahkan, Larissa sampai mendatangi 3 kamar pelayan di rumahnya. Tapi ia tetap saja tidak menemukan Sandy. Larissa hampir mengelilingi seisi rumahnya yang memiliki ukuran cukup luas dengan ruangan hampir di setiap penjuru. Namun, hasilnya tetap sama. Wanita itu mengusap wajahnya secara kasar. Larissa yakin Sandy pergi keluar. Mungkin pria itu akan meninggalkannya malam ini. Larissa keluar dari rumah. Ia mengedarkan pandangannya ke sekeliling halaman. Namun, tiba-tiba saja ia mendengar seperti ada suara orang yang sedang menangis. Larissa menoleh ke arah kanan. Samar-samar ia melihat seseorang yang sedang duduk di pojok rumah sambil duduk di atas teras. Larissa merasa penasaran. Ia melangkah mendekat ke arah orang tersebut. Masa iya ada orang gila bisa masuk ke sini? Gumamnya heran dengan langkah kaki yang semakin mendekat. Semakin lama, suara tangisan itu semakin terdengar jelas. Laki-laki? Masa laki-laki nangis? Gumamnya lagi. Larissa berdehem setelah berdiri di belakang pria tersebut. Seketika Sandy menoleh. Ia langsung menghapus air mata yang membasahi pipinya. Pria itu terlihat kaget saat menyadari keberadaan Larissa. Astaga, aku kira orang gila. Larissa ikut terkejut saat melihat Sandy. Yang membuatnya lebih terkejut lagi ialah Larissa melihat Sandy sedang menangis. Kenapa keluar? Nanti masuk angin. Sandy bangun sambil kembali mengusap sudut matanya. Kamu nangis? Kamu laki-laki kan? Larissa menatap intens ke arah suaminya. Kamu masih gak percaya kalau aku laki-laki? Setelah kemarin ku buat main S4H. Balas Sandy frontal. Aku pikir, laki-laki tidak punya air mata. Larissa bersedekap dada. Asal kamu tahu, selain punya air KNC, Nenegram dan air M4N, laki-laki juga punya air mata. Hanya saja, air mata laki-laki bukan untuk diperlihatkan. Kadang, laki-laki menyembunyikan tangis dan air matanya demi terlihat jantan. Padahal, rasa sakit itu tidak bisa dibohongi. Kamu boleh bilang aku ini lemah, tapi aku benar-benar sakit ketika difitnah seperti ini. Bahkan, yang lebih menyakitkan lagi kamu sampai mempercayainya. Sandy membuang nafas kasar. Sepertinya pria itu sedang menahan rasa sesak di dada. Kenapa malah kamu yang merasa paling tersakiti begini sih? Larissa menatap suaminya dengan wajah bingung. Aku memang tersakiti. Aku difitnah habis-habisan. Aku dicaci oleh istriku sendiri. Bahkan aku sampai diusir. Maaf, aku memang lemah. Tapi, aku akan membuktikan sama kamu bahwa itu semua tidak benar. Sika, begini nih kalau berhubungan sama anak kecil. Kirain kemana? Tahunya malah nangis di pojokan. Larissa memijat keningnya sendiri. Terus, kamu mau apa? Mau aku pergi dari rumah? Balapan? Terus mabuk gitu? Kali ini Sandy berbicara dengan tegas. Ya gak gitu juga. Terus gimana?
Kamu tahu aku kalau lagi galau biasanya ngapain? Nangis kayak tadi. Balas Larissa cepat. Iya, nangis. Abis itu ambil wudhu dan baca surah Yasin. Aku izin masuk dulu mau menghadap sang ilahi. Sandy masuk ke dalam rumah yang membuat Larissa semakin terlihat bingung. Ini sebenarnya yang ngambek. Aku atau kamu sih? Wanita itu mengejar langkah Sandy yang kini sudah kembali masuk ke dalam rumah. Gak apa-apa. Kita saling ngambek aja biar adil. Aku pernah melampiaskan kekesalan dan amarahku pada hal-hal negatif. Aku pernah balapan liar sambil melampiaskan emosi. Aku juga pernah nongkrong sampai larut malam karena sedang tak enak hati. Aku juga pernah mabuk gara-gara kecewa. Tapi, apa yang terjadi? Ketika aku balapan, aku jatuh dari motor dan hampir mati. Ketika aku nongkrong sampai larut malam, aku gak bisa masuk ke kosan karena gerbang sudah digembok dan akhirnya aku tidur di pos ronda. Ketika aku mabuk, aku hampir di Park 0 S4 banci. Cerocos Sandy yang membuat Larissa tercengang. Tetapi ia malah ingin tertawa saat mendengar kalimat terakhir dari pria itu.